Selamat datang pada sesi 6. Pada sesi 6 ini kita akan mengerjakan tugas 6. Apa tugas 6? Yaitu kertas kerja atau worksheet. Telah 5 minggu atau 5 sesi kita pelajari dari tugas 1 hingga tugas 5. Semoga semakin paham, dan jika belum paham silakan belajar lagi dan bertanya lagi. Boleh. Saya harapkan semuanya memperoleh nilai maksimal. Ya, itu harapan saya. Oke, mari kita bahas sesi 6 dengan tugas 6. Nah, setelah 5 tugas kita pelajari selama ini. Tugas 1, jurnal umum. Tugas 2, buku besar ya, posting dari jurnal umum itu sendiri. Tugas 3, neraca saldo, ya, harus balance, itu kuncinya. Tugas 4 adalah jurnal penyesuaian. Nah, ini banyak trap ya, banyak handicap, banyak jebakan ya. Ya nggak apa-apa, namanya kita juga belajar ya. Oke. Kemudian tugas 5. Tugas 5 adalah posting buku besar dari akun-akun yang dipengaruhi ada penambahan, ada pengurangan dari tugas 4 itu sendiri, jurnal penyesuaian. Oke. Tugas 6 apa? Yaitu membuat kertas kerja. Kertas kerja itu apa? Yaitu gabungan dari tugas 1 hingga tugas 5. Itu saja. Nah, ditambah dengan pembuatan laporan laba rugi dan neraca. Ya. Jangan berpikir sulit. Pikirlah mudah karena kita telah mengerjakan 5 tugas loh. Nah, ini tinggal hanya memindahkan saja. Nah, intinya pada kertas kerja ini adalah ada nomor akun, ya tentu saja dari daftar akun telah dibuat pada tugas 1, dari 11 hingga 59. Dari kas, ya nama akunnya, sampai beban lain-lain. Nah, ada tambahan ikhtisar rugi laba. Apa itu fungsinya? Nanti kita bahas. Oke. Ada neraca saldo, ya. Ada kolom penyesuaian, ada kolom ketiga neraca saldo setelah disesuaikan ya. Kemudian laba rugi, kolom laba rugi dan neraca. Nah, gimana cara mengisinya? Begini caranya. Pertama kas ya. Tentu saja dari kas sampai beban lain-lain. Nah, ini dari mana angkanya? Tentu saja dari neraca saldo. Debit kreditnya harus sama. Nah, harus sama ya. Nah, kalau masih lupa, masih bingung, dari mana? Lihat tugas 3. Nah, pindahkan saja angka-angkanya. Oke, cukup mudah bukan? Bukan, cukup mudah. Oke, kita lanjut. Nah, penyesuaian. Nah, kalau masih bingung, lihat saja angka yang ada di tugas 4. Angkanya 7130 ya, betul. 7130, betul ya. Nah, angkanya harus sama. Berarti itu betul. Nah, gimana cara buatnya? Nah, kita lihat dari akun paling atas saja. Itu makanya akun itu harus berurutan. Sewa dibayar muka 1.500.000. Lihat tugas 4, akun 1.500.000. Ya. Nih. Dari akun nomor 1 dulu ya. Baru nanti kepada akun-akun yang baru muncul seperti beban sewa, beban gaji, beban pensusutan, beban pelakapan. Yang jelas kalau ada akun-akun berawalan beban, berarti dia paling bawah nantinya karena berinisial angka 5. Oke. Nah, ini 1.500.000. Dia awalnya di tugas neraca saldo dia di debit dan ini di kredit ya, kredit. Lihat di kredit. Maka untuk neraca saldo setelah disesuaikan dia harus dikurangi. Atau angka di sini kita lihat saja pada tugas 5. Kayaknya 3.900.000. Angka di sini 3.900.000. Betul ya? Nah, itu guna tugas itu harus saling berurutan. Karena jika tidak paham tugas 1, 2, 3 secara berurutan, karena dia sering terkoreksi. Maka jika belum paham, pelajari dulu, ulangi lagi latihan ya. Saya tidak bisa membantu lebih banyak lagi dengan metode lain. Nah, metode saya seperti itu. Jika bingung, pelajari lagi, latih lagi, dan silakan bertanya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian perlengkapan. Perlengkapan munculnya di mana? Di 14 ya. Kita lihat tugas 4, 14 akunnya. Nah, ini di kredit. Gitu aja ya. Mudah? Mudah bukan? Bukan. Ya, mudah. Mudah dong. Asuransi di muka seperti itu juga. 15. Kita lihat juga akun 15. Nah, maka itu saya bilang berkali-kali dalam setiap komentar penugasan. Ref itu perlu ya, karena
itu adalah sumber kita memperoleh transaksi yang kita lakukan ya, kita gunakan. Nah, seperti itu ya. Jadi harus sama. Studi bermuka, perlengkapan, asuransi di bermuka ya, penyesuaian ya. Penyesuaian karena dia telah ada pengurangan, penambahan. Kecuali yang belum ada pengurangan, penambahan berarti tetap angkanya. Makanya di tugas 5 saya bilang akun-akun yang telah berubah itu tidak semua akun ya. Jadi ada telah saya buat beberapa apa-apa aja akunnya pada video sebelumnya ya. Nah, ini previewnya berubah enggak ada. Karena enggak ada disesuaikan ya. Menyesuaikan itu adalah akun-akun yang ada di tugas 4 saja ya. Makanya angkanya harus sama ya. Nah, akun-akun beban baru muncul ya. Ada yang muncul di neraca saldo, berarti angkanya tergantung penyesuaian ya. Beban gaji ya. Karena ada utang gaji sebelumnya. Beban sewa kantor ini awal muncul ya. Ini juga muncul, baru muncul, dan iklan tidak ada disesuaikan tetap ya. Kemudian beban asuransi seperti itu. Karena dia hanya muncul di ayat jurnal penyesuaian, beban lain tidak muncul di AJP. Nah, kita masuk pada pembahasan neraca saldo setelah disesuaikan. Ada debit kredit juga. Nah, ini karena tidak ada, ya ini cukup panjang ya videonya. Karena ini tidak ada penyesuaian, maka tetap kita masukkan angka itu saja. Kita juga piutang usaha. Nah, sesuai di permuka, kita kurangi. Karena kenapa? Karena ada debit dan kredit. Jika ada berlawanan, kuncinya ada dikurangi. Ya. Itu juga perlengkapan, ada debit dan kredit dikurangi. Yang penting, kalau masih ragu dengan angka-angka ini, lihat pada tugas 5. Ya. Tugas 5 adalah akun-akun yang telah berubah. Kemudian jika tidak berubah, berarti akunnya adalah akun yang ada di tugas 2. Atau tugas 3 juga boleh. Ya. Nah, ini tidak berubah ya. Nah, sampai dia peralatan kantor tidak berubah karena masih nilai yang awal saja ya. Pada jurnal umum tidak berubah, buku besar tidak berubah, di AJP juga tidak berubah. Maka kita tinggal masukkan itu saja. Nah, ini akunnya baru, jadi kredit ya. Dia pengurang dari peralatan kantor. Dan begitu juga utang usaha tidak ada perubahan. Pendapatan diterima dibuka berubah ya. Nah, ini yang membuat jebakan kemarin ya. Nah, utang gaji dia muncul di AJP saja. Modal tidak berubah dari awal sampai pertemuan 5, tugas 5 tidak berubah. Privé juga tidak. Pendapatan jasa ya berubah ya. Berubah karena ada penambahan pendapatan jasa ya di kredit 23.800 karena dia sama-sama di kredit ya. Kita lihat tugas 5 pendapatan jasa 23.800 ya. Setelah ditambah, kemudian beban gaji dia bertambah juga karena beban adalah selalu bertambah. Oke. Itu konsepnya, setiap beban bertambah tiap bulan, tiap periode. Nah, ini beban-beban bertambah ya. Dari yang tidak ada jadi bertambah seperti itu. Neraca saldo telah penyesuaian. Nah, harus balance juga. Kalau tidak balance salah ya. Kuncinya ini balance dari tugas-tugas sebelumnya ya. Ini AJP, ini neraca saldo telah sesuaikan ya. Ini neraca saldo saja. Neraca saldo setelah penyesuaian juga harus balance. Nah, ini cukup panjang videonya, nggak apa-apa. Nah, laba rugi disinilah kuncinya. Laba rugi tidak perlu balance, tapi yang jelas bersisa. Sisanya itu disebut dengan laba atau rugi. Jika dia bersaldo positif, berarti dia berlaba ya. Nah, ini saldonya harus sama antara di laba rugi dan neraca. Pada di sini ya, di laba rugi saldonya adalah berposisi di debit karena nilainya akan menjadi penambah ya. Nah, makanya di sini timbul akun ikhtisar rugi laba. Ya, kalau dia minus dia rugi, kalau dia plus maka dia berlaba. Kita taruh di sebelah debit. Nah, sehingga kita jumlahin ya, 23.800 benar ya, 23.800 dan di sini juga 23.800.
dia harus balance. Balance-nya di baris terakhir. Ingat ya, baris terakhir. Ini juga seperti itu juga. Di mana nilai paling kecil itu kita taruh nilai laba ini tadi ya. Sehingga 53500 kita turunin, ini jumlahin 53500, betul ya? 53500 harus balance. Nah, gimana cara membuatnya? Laba rugi akun yang dipindahkan hanya akun pendapatan ya, pendapatan dan akun beban. Cukup mudah ya. Dua akun itu saja. Di luar itu akun yang rekan-rekan buat salah ya. Cuma akun pendapatan 23800 kita turunin saja dan akun beban yang telah berasal dari ini saja ya. Bukan dari sini. Bukan dari neraca saldo, tapi adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Itu yang kita sama dengan boleh, atau dari manual dengan pena hanya dari sini saja. Jangan dari sini. Jangan dari sini. Kolom yang terakhir kita buat. Ya. Ini jumlahnya berapa? 6630. Nah, ini dari mana dapatnya? Kita kurangi saja. Ini 23800 kurang 6630. Mudah ya? Oke, cukup paham ini harus balance. Nah, neraca. Neraca akunnya apa aja? Kecuali pendapatan dan jasa. Itu saja. Nah, mudah ya. Kecuali pendapatan dan jasa berarti aset satu-satu ya, itu asetnya. Utang 22 kode awalnya dan 33. Harta utang modal ya. Harta utang modal atau akun nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, kecuali pendapatan jasa, itu kuncinya. Nah, ini dia. Jumlahin ya. Ini preview terakhir. Kita jumlahkan. Nah, asal angka dari mana? Ya, neraca saldo setelah sesuaikan. Jangan dari yang jauh-jauh kali. Dari cukup yang neraca saldo setelah disesuaikan. Itu angkanya. Kalau pakai Excel tinggal sama dengan saja ya. Sama dengan. Oke. Ini juga 14.500 yang terakhir peraturan kantor. Nah, ini juga di kredit. Kalau dia debit ya, debit, kredit. Ya, cukup mudah. Nah, ini juga private di debit ya. Debit. Nah, kita jumlahin berapa? 53.500. Jadi kalau udah ada terpakai di laba rugi, nggak perlu kita pindahin ke sini lagi ya. Karena dia telah habis sampai sini. 53.500, betul ya? 53.500. Kemudian jumlah di kredit berapa? 36.330. Nah, itu saja, cukup mudah. Sehingga saldo ini adalah ini 53.500 kurang 36.30. Harus sama dengan ini. Nah, jika telah kita jumlahkan tadi, saya jelaskan bahwa ini harus sama. Oke, mudah ya. Tapi ya cukup lama mengerjakannya, tapi tidak apa-apa. Ini adalah bagian dari tugas kita. 2 tugas lagi, 7-8. Ya. Telah 6 sesi, 6 minggu kita lalui. Semoga paham dengan apa yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Jika masih ragu, silakan tanyakan. Sampai jumpa.